jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi katakan shalom. Saya percaya bahwa pagi hari ini sukacita Tuhan memenuhi setiap kita. Dan biarlah setiap kita boleh membawa kerinduan kita, membawakan hati kita untuk kita boleh persembahkan untuk Tuhan Yesus. Mari sama-sama bangkit berdiri. Sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, berikan salam dan senyum yang paling manis untuk setiap saudara-saudara kita yang hadir, atau bahkan setiap keluarga kita saat kita melakukan ibadah di rumah. Biarlah setiap kita boleh memberikan sukacita itu kepada setiap orang-orang yang di sekeliling kita. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama, dan biarlah pagi hari ini hadirat Tuhan boleh memenuhi setiap kita pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau sangat baik, Engkau teramat baik di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap kekuatan yang Kau berikan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk nafas hidup yang sampai hari ini tetap Engkau berikan di dalam hidup kami Bapa. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan pagi hari ini Tuhan Yesus, kami boleh beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami boleh membawa hati kami boleh merasakan hadirat-Mu. Kami membawa Tuhan Yesus setiap persembahan kami untuk Engkau Bapa. Biarlah Tuhan setiap pujian penyembahan kami ini Tuhan, itu boleh menjadi persembahan yang hidup dan yang berkenan untuk Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau urapi setiap kami pribadi lepas pribadi. Tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah-Mu Bapa. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran setiap kami Tuhan. Bila pagi hari ini Tuhan, kami boleh berfellowship dan menikmati hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus mari sama-sama katakan amin. Mari beri tepuk tangan dan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Allah kita yang dahsyat. Amin. Mari pagi hari ini kita membawakan ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus sangat baik dan teramat baik. Yes. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Sekali lagi katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Kau gunung batu. Dia gunung batu. Amin. Keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Angkat tangan dan katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah.
silakan untuk duduk kembali. Biarlah setiap kita terus mengucap syukur kepada Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Yes, Tuhan. Yesus Tuhan. Mari pagi hari ini kita tundukkan kepala bersama-sama. Ambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Biar Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita. Biar Roh Kudus menjamah dan melawat setiap kita. Terima kasih Bapa. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami Bapa, kami mau mengatakan Engkau tetap baik dan teramat baik di dalam hidup kami Yesus. Sekalipun dunia bergoncang, gunung-gunung beranjak, tetapi kasih setiamu tidak pernah berakhir untuk setiap kami Bapa. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Mari pagi hari ini setiap kita boleh mencari wajah Yesus, mencari hadiratnya. Ya Yesus Tuhan. Oh, Yesus, Yesus Tuhan. Ku mencari wajah-Mu, Yesus kekasihku, bukan karena Apa yang kau buat, Yesus Tuhan, tapi karena cinta-Mu. Ku hampiri tahta-Mu, oh Yesus Rajaku, bukan karena kebutuhanku, tapi karena hati-Mu. Ku percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlu kan kekuatan-Mu menopang hidupku. Ku percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya akan indah pada waktunya. Biar jemaat saja naikkan pujian ini dengan segenap hati kata. Mencari wajah-Mu, Yesus kekasihku, bukan karena apa yang kau buat, tapi karena cinta-Mu. Hampiri tahta-Mu, oh Yesus
Yesus Tuhan, terima kasih ya Yesus. Mari kita sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Ya Yesus, kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah kami yang ajaib. Yesus Tuhan, ya Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari angkat tangan dan katakan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Yesus, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus.
janji-Mu ya dan amin Tuhan Yesus. Sebab Engkau Allah kami, Allah yang dahsyat, yang luar biasa, yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih jika pagi ini kembali berkumpul kembali, sekalipun kami di rumah masing-masing beribadah melalui live streaming. Semua jemaat akan ibadah di rumah masing-masing. Tuhan kiranya memberkati kami di hari Minggu pagi indah ini. Kami terlalu yakin Tuhan Yesus, bahwa jika Tuhan izinkan terjadi di bangsa ini, negeri kami tercinta Indonesia, bahkan di kota ini di mana kami berada, situasi yang begitu mencekam, virus corona yang menyebar kemana-mana, tapi kami terlalu yakin orang yang berlindung dalam lindungan Allah yang Maha Tinggi akan selamat dan aman. Oleh sebab itu pagi ini Tuhan, kami percaya janji-Mu itu ya dan amin. Kami tetap memuji menyembah Tuhan, meninggikan nama-Mu, melakukan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu dan melakukannya sekalipun situasi sulit. Tapi kami percaya Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Berbicara buat kami pagi ini Bapa, firman-Mu menjadi jawaban yang pasti buat kami semua, supaya kami dikuatkan, diteguhkan iman kami, dan kami percaya bahwa penjagaan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu pasti dan luar biasa. Siapkan hati hidup kami Tuhan, untuk firman Tuhan. Urapi hamba-Mu secara khusus, urapan yang baru, 80 porsi, urapan poin yang baru, urapan isi hati buat kami semua. Kau berikan bagi hamba-Mu, disampaikan kepada kami semua. Kami siap untuk mendengarkan firman. Layakan kami, kuduskan kami dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali, Tuhan berkati kita semua. Shalom, selamat pagi. Semua baik-baik, sekalipun kita tidak bisa bertemu dalam ibadah yang ada di tempat ini, di gereja ini, ibadah raya dan sebagainya. Tapi kita percaya melalui ibadah live streaming ini kita sungguh-sungguh akan diberkati, dikuatkan, diteguhkan iman kita. Nah, oleh sebab itu mari kita bersama-sama buka Alkitab kita dari kitab Kejadian pasal yang ke-26. Pasal yang ke-26. Kita akan baca ayat 2 dan ayat 3. Kejadian pasal 26, kita membaca ayat 2 dan ayat 3 dan dilanjutkan ayat 12. Dan setelah itu 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Jika semua sudah dapat, saya menyebut kita bangkit berdiri, kita membaca bersama-sama. Kejadian pasal 26 ayat 2 dan ayat 3. Demikian bunyi firman Tuhan, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ayat 3. Kita ulangi bersama-sama ayat yang ketiga. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Ayat yang ke-12, ya, 1, 2, 3. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan.
Amin. 1 Korintus pasal yang kedua ayat 9. 1 Korintus pasal ayat 9, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Silakan duduk kembali. Kekasih-kekasih Tuhan, kalau kita perhatikan pembacaan kita ini, judulnya perikop ini berbicara tentang Ishak di negeri orang Filistin. Ishak ada di negeri orang Filistin dan saat itu musim kelaparan. Ya, dikatakan ayat yang 1, maka timbullah kelaparan di negeri itu bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham, sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Kekasih-kekasih Tuhan, dia itu dikatakan bahwa Tuhan menampakkan diri kepada Ishak dan berkata, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Wow, luar biasa. Kalau kita perhatikan di sini, ini masa paceklik, masa kekeringan yang dahsyat di negeri Filistin. Dan Allah memerintahkan Musa untuk jangan pergi ke Mesir. Ini perintah. Allah menampakkan diri kepada Ishak dan Allah langsung berkata jangan pergi ke Mesir. Nah, kekasih-kasih Tuhan, dari hal ini kita mau belajar satu hal. Yaitu tema firman Tuhan pagi ini, jangan pernah meragukan Tuhan. Saya ulangi, jangan pernah meragukan Tuhan. Ada kalanya Tuhan mengizinkan saudara dan saya mengalami masa-masa sulit atau masa paceklik atau masa yang kita alami hari ini di bangsa ini, negeri kita tercinta Indonesia. COVID-19, virus corona membuat dunia mencekam dan menakutkan. Bahkan bangsa kita juga mengalami luar biasa akan hal ini. Di mana-mana ada berita yang katakan bahwa banyak orang di PHK, kesulitan. Orang tidak boleh keluar, hanya di rumah saja, tidak boleh bekerja. Pabrik-pabrik, toko-toko, perusahaan banyak diliburkan. Dan ini pasti menyulitkan sekali bagi orang-orang yang membutuhkan hidup, khususnya bangsa kita. Kekasih-kekasih Tuhan, Ishak tinggal di negeri asing sebagai orang pendatang, tetapi Tuhan berkata jangan tinggalkan negeri ini dan jangan pergi ke Mesir. Tuhan izinkan untuk Ishak alami langsung apa yang Tuhan perintahkan dan ditaati. Tuhan mengizinkan Ishak mengalami masa paceklik, masa sulit, dan Tuhan juga bisa izinkan saudara dan saya mengalami masa sulit, masa paceklik, dengan tujuan untuk menguji motivasi dan ketaatan kita dan iman kita dalam menghadapi situasi yang sedang kita alami saat ini. Tidak kebetulan kalau virus corona COVID-19 ini menggoncangkan dunia, bahkan bangsa kita. Bahkan kita semua orang percaya. Nah, kekasih-kekasih Tuhan,
Seperti yang dialami Ishak dalam peristiwa yang dialaminya Ishak berada di negeri orang Filistin. Tadi sudah kita baca. Ishak diperintahkan jangan meninggalkan Filistin, jangan pergi ke Mesir. Dan kita pun ada peraturan pemerintah dikatakan jangan kumpul untuk ibadah di gereja, masing-masing di rumah, stay home katanya. Tinggal di rumah masing-masing. Perusahaan-perusahaan, pekerja-pekerja diliburkan, sekolah diliburkan, semua diliburkan. Pasti akan bertanya, bagaimana hidup saya? Saya mau makan apa? Tapi saya mau katakan buat kita pagi hari ini. Ya. Kalau Allah berbicara pada Musa, pada Ishak untuk perintahkan dia jangan pergi ke Mesir. Dan Allah melalui pemerintah bangsa Indonesia melarang kita untuk keluar dari rumah, tinggal di rumah. Semua sekolah diliburkan, perusahaan diliburkan, bahkan banyak di PHK. Jangan lupa bahwa pemerintah pun wakil Allah. Nah, kekasih-kekasih Tuhan. Dari sini kita belajar. Sekalipun Tuhan memerintahkan hal-hal yang seolah-olah tidak masuk akal. Jangan pernah ragu melakukannya. Dan jangan pernah meragukan Tuhan. Amin. Apapun yang kita alami hari-hari ini. Tuhan bisa pakai pemerintah untuk melarang kita ini dan itu. Tapi kita percaya. Apapun terjadi hari-hari ini. Ada dalam kontrol dan kendali Tuhan. Amin. Kita percaya itu Bapak Ibu. Pujian tadi berkata yang penting kita percaya, kita minta kekuatan dari Tuhan. Saat Tuhan beri kekuatan bagi kita, maka kita akan sanggup menanggung bersama Tuhan. Nah, oleh sebab itu mari kita akan belajar peristiwa dan apa yang kita alami saat ini yang juga di dalam Ishak. Kita belajar beberapa hal. Yang pertama, jangan membatasi Tuhan. Jangan membatasi Tuhan, itu poin yang pertama. Karena seringkali manusia ya, melihat situasi yang begitu sulit, yang mencekam, menakutkan, pikirannya mulai bermain. Apa yang harus saya lakukan? Ya. Jangan membatasi kuasa Tuhan. Jadi jangan pernah saudara dan saya membatasi cara kerja Tuhan dengan akal pikiran kita yang terbatas. Amin. Jadi jangan pernah saudara dan saya membatasi cara kerja Tuhan dengan akal pikiran kita yang terbatas. Sebab apapun yang terjadi kemarin, hari dan esok ada dalam kendali Tuhan. Tuhan berfirman begini, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Kita baru saja merayakan Jumat Agung dan Paskah kebangkitan Kristus. Dikatakan bahwa sebab dia hidup ada hari esok. Amin. Itu jaminan bagi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab cara Tuhan itu berbeda dengan cara saudara dan saya. Dan waktu Tuhan juga bukan waktu kita. Ya. Firman Allah berkata demikian dalam Yesaya pasal yang ke-55 ayat 8 dan 9. Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Di sini hanya ada pilihan, taat dan mau atau tidak taat dan tidak mau. Waktu Allah perintahkan Ishak untuk jangan pergi ke Mesir, saya renungkan bayangkan ini. Padahal di negeri Filistin dalam keadaan paceklik, musim kering, kelaparan terjadi. Malah Tuhan bilang jangan pergi ke Mesir, Ishak.
Sebab janjiku kepada Abraham ayahmu yang kuikrarkan akan digenapi dalam hidupmu. Saya mau katakan buat saudara saya, bahwa Allah kita, dia berjanji, ya dan amin. Kalau dia mau mati dan bangkit bagi saya dan saudara, apalagi hidup kita di bumi ini. Mari kita perhatikan dengan baik, kekasih-kekasih Tuhan. Ya, di sini kita belajar, kita mau taat dan mau melakukan perintah Tuhan dengan benar, atau tidak taat dan tidak mau. Tapi seringkali pikiran kita membatasi cara bekerja Tuhan. Memang seringkali Tuhan memerintahkan sesuatu untuk kita kerjakan bertentangan dengan akal sehat kita. Tapi saya mau katakan, pikiran saudara bukan pikiran Tuhan. Jalan saudara bukan jalan Tuhan. Jangan pernah membatasi Tuhan dengan pikiran kita yang terbatas. Apapun yang terjadi hari-hari ini, di saat ini kita hadapi. Ya. Banyak kita dengar berita, banyak orang sampai tidak bisa makan Bapak Ibu. Sulit, di mana-mana katanya gula sulit, harganya mahal. Bahan pangan semakin mahal. Tapi saya mau katakan, pemeliharaan Tuhan itu pasti. Amin. Dan berkat itu pasti. Kami mengalami di sini. Ya. Kami tidak kemana-mana minta bantuan, kami ajak jemaat, kami ajak khususnya anak-anak panti berdoa dan berdoa dan berdoa. Cari wajah Tuhan. Di khotbah-khotbah saya katakan cari Tuhan, cari wajahnya. Saat kita mencari Tuhan, saat kita bertemu dengan Tuhan memandang wajah, di sana mujizat terjadi. Tinggal kita mau enggak, taat dan mau tidak, lakukan apa yang Tuhan firmankan. Jika saudara dan saya berpikir bahwa semua tidak akan mungkin, hal itu juga tidak akan mungkin terjadi. Sebab firman Allah berkata demikian. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Nah ini. Ya. Kalau kita pikir, khawatir, takut, itu akan terjadi. Ada perkataan begini, takut datang, iman hilang. Iman datang, takut hilang. Apapun kita hadapi hari-hari ini, situasi yang sulit bagaimanapun, saya mau katakan, jika Allah di pihak kita, siapa akan menjadi lawan kita? Tidak ada. Yesus, dia yang sudah mati dan bangkit bagi kita. Dia berkata, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Yang ribut dan gelombang dia katakan tenang, diam-diam. Apapun kita hadapi hari ini, mari kita mau diam di kaki Tuhan. Berikan kesempatan Tuhan bertindak, menolong kita, menyelesaikan masalah persoalan kita hadapi, dan akan memberkati kita. Itu yang harus kita lakukan. Mazmur 37 berkata demikian ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada, percaya kepada dia, maka dia akan bertindak. Serahkan hidupmu sungguh-sungguh kepada Tuhan dan percaya kepada dia sungguh-sungguh. Cari dia sama dia berkenan. Temui dia dan pandang wajahnya. Tidak ada cara lain hari-hari ini. Dan saudara datang mencari Tuhan. Bergaul dengan Tuhan. Intip dengan dia. Dan panggil namanya. Maka dia akan menjawab saudara. Mari kekasih-kasih Tuhan. Apapun yang kita sedang hadapi hari-hari ini. Jangan pernah takut dan gentar. Sebab Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Allah yang maha kuasa pencipta langit dan bumi. Yaitu Yesus Kristus, Allah yang hidup. Dia bukan Allah yang mati. Dia pasti akan menjamin hidup kita. Poin yang kedua. Firman Tuhan tidak terbatas. Saya mengatakan bagi kita pagi hari ini. Firman Tuhan itu tidak terbatas. Tapi seringkali kita manusia, saudara dan saya membatasi firman Tuhan. Ya. Makanya saya mau katakan, baca firman Tuhan, renungkan, dengar firman Tuhan, lakukan.
Seringkali akal pikiran kita membatasi cara kerjanya firman Tuhan. Sebab firman Tuhan sudah disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia, akan melaksanakan perintah Tuhan. Itu janji Tuhan. Nah oleh sebab itu kekasih-kekasih Tuhan, Pemazmur berkata begini, ya, Mazmur berkata begini, 119. Aku melihat batas-batas kesempurnaan, tetapi perintahmu luas sekali. Mari, kekasih-kekasih Tuhan, kita lihat kembali kehidupan kita masing-masing. Sebab tidak ada yang mustahil bagi kita yang sungguh-sungguh percaya. Ya. Tidak ada yang mustahil bagi kita yang sungguh-sungguh percaya. Aku melihat batas-batas kesempurnaan, tetapi perintahmu luas sekali. Firman Tuhan dan janji Tuhan sungguh tidak terbatas. Ketika Ishak taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, maka perkara yang dahsyat terjadi. Saat orang lain mengalami krisis dan paceklik, Ishak justru mengalami hidup yang berkelimpahan. Tadi kita baca dalam ayat yang ke-12, kita Kejadian 26, coba kita lihat. Kejadian 26 ayat yang ke-12. Dikatakan, apa dikatakan? Coba kita lihat. Kembali kitab Kejadian 26. Ayat pertama berkata, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Itu bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Pada masa kelaparan, pasti masa juga keringan, masa sulit di negeri Filistin. Tapi ayat 12 berkata, bagaimana ayat 12 kita perhatikan. Maka mendapatlah Ishak di tanah itu. Dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Mengapa dia dapat 100 kali lipat? Sebab ia diberkati Tuhan. Mengapa dikatakan di sana, maka menaburlah Ishak tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketaatan melakukan perintah dengan benar sangat menentukan berkat Tuhan tercurah atas kehidupan kita. Jadi mari Bapak Ibu kekasih dalam Yesus Kristus, kekasih-kasih Tuhan. Firman Tuhan tidak terbatas. Dan jangan baca firman Tuhan dalam pikiran kita. Apa iya ya Tuhan ngomong gini? Kalau saya lakukan Tuhan berkati saya. Nah ini. Ya. Banyak perintah firman Allah yang kita baca, kita renungkan, kita dengarkan. Tapi seringkali masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Yang Tuhan mau kita dengarkan, kita renungkan, kita lakukan dengan tepat dan benar, maka Tuhan akan memberkati kita. Amin. Ini kita lakukan, apapun situasi saat ini. Tuhan berkata pada pemerintah, diam tinggal di rumah. Ya itu ada baiknya Bapak Ibu. Sebab kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. COVID-19, virus corona, sebenarnya Tuhan izinkan untuk umat Tuhan semakin lagi intim dengan Tuhan, bersekutu secara pribadi. Untuk mendengarkan suaranya, mendengarkan perintahnya dan lakukan dengan benar, maka Allah akan berkati kita. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dia bisa pulihkan bangsa ini, pulihkan hidup saudara. Dia bisa perintahkan virus corona pergi dari Indonesia, tergantung iman bangsa ini, bahkan orang percaya di bangsa ini. Taat tidak lakukan perintah Tuhan. Di rumah, bukan kita duduk nonton TV, tidak. Ambil kesempatan untuk banyak berdoa, cari Tuhan, wajah Tuhan. Dan berseru kepadanya, intim berkolektif dengan Tuhan.
Itu yang Tuhan kehendak kita lakukan hari-hari ini. Tidak ada cara lain. Pada waktu Daniel menghadap ancaman dari musuh-musuhnya, dikatakan hanya boleh minta kepada raja. Tapi dia tidak takut dengan peraturan itu. Dia datang ke tempat, ke rumahnya, di atas suatu rumahnya. Dia memuji dan menyembah Tuhan, berseru kepada Tuhan. Dan kita lihat, Daniel tidak sudah takut sedikit pun kepada Nebukadnezar. Tapi dia percaya bahwa Allah menyertai Daniel. Amin. Dan kita lihat Daniel, sekalipun dilemparkan ke gua singa, ya, bukan saja Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, sekalipun dilemparkan ke dapur api yang menyala-nyala, Tuhan menyertai mereka. Daniel selamat daripada singa-singa lapar. Sadrak, Mesak selamat daripada dapur api yang menyala-nyala. Jangan takut terhadap hidup ini, sebab Allah beserta kita. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita lihat kehidupan kita masing-masing. Dari sini saudara dan saya belajar untuk mengerti bahwa jika Tuhan sudah membuka pintu berkat bagi seseorang, tidak satu pun kuasa yang sanggup menutupnya. Saya ulangi. Dari sini saudara saya belajar untuk mengerti bahwa jika Tuhan sudah membuka pintu-pintu berkat bagi seseorang, tidak satu pun kuasa yang sanggup menutupnya. Kita tahu jelas, Yesus mati pada Jumat Agung. Musuh berkata sudah selesai, tapi Yesus pada hari ketiga dia bangkit. Kuasa maut tidak bisa menahan dia, sebab kuasa kebangkitannya itu dahsyat dan luar biasa. Dan kuasa kebangkitannya masih berkuasa sampai hari ini untuk saya dan saudara yang percaya, yang sungguh-sungguh percaya dan taat akan Tuhan dan firman-Nya. Kekasih-kekasih Tuhan, kita tahu jelas dari pembacaan kitab Kejadian pasal 26 bahwa Ishak kehidupannya menjadi kesaksian bagi orang-orang Filistin saat itu. Harus ada perbedaan orang yang sungguh-sungguh percaya dan taat dan orang yang di luar Kristus. Ada perbedaan. Yang menentukan adalah saudara dan saya dan Tuhan Yesus. Seperti Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu adalah menjadi penghiburku. Jelas sekali. Saya mau katakan sama kita pagi hari ini, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan itu pasti dan aman. Kekasih-kekasih Tuhan, dengan situasi yang ada saat ini, yang sedang kita hadapi di bangsa ini, di negeri ini, bahkan di daerah kita masing-masing dengan COVID-19 virus corona. Saya harus percaya bahwa perlindungan, penjagaan Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu pasti ada buat saya dan saudara. Jangan pernah takut terhadap hidup ini. Jangan pernah gentar terhadap hidup ini. Sebab bersama Allah kita akan melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Sebab dia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Mazmur 60 ayat 14. Ya. Visi gereja tahun ini untuk jemaat masuk dalam doa, pujian, penyembahan, berkarib dengan Tuhan. Ini jelas Tuhan sedang persiapan kita untuk menghadapi situasi ini. Pemerintah katakan diam di rumah, tidak usah kemana-mana. Berarti kita siap untuk membangun hubungan itu dengan Tuhan. Doa, pujian, penyembahan kita ditingkatkan. Sebab kita mencari wajah Tuhan. Saudara yakin pasti bahwa Tuhan menjaga saudara bagaikan biji batanya. Bagaimana hidup kita hari ini? Bagaimana kehidupan saudara dan saya hari ini? Tuhan Yesus yang telah mati dan disalibkan dan telah bangkit sudah memberikan saudara jaminan hidup untuk hari esok.
Sebab dia hidup ada hari esok. Satu ayat yang berkata di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-26 ayat 3 dan 4. Yesaya pasal 26 ayat 3 dan 4. Demikian bunyi firman Allah. Yang hatinya teguh kujaga dengan damai sejahtera sebab kepadamu lah ia percaya. Ayat 4. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Kalau kita sungguh percaya kepada Tuhan, hanya berharap kepada Tuhan, percaya pada perlindungan Tuhan, kita akan hidup dengan damai dan sejahtera. Maka ayat yang 4 berkata, apa tadi? Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya Bapak Ibu. Sebab Tuhan adalah gunung batu yang kekal. Perlindungan yang pasti. Tidak ada moga-moga, tidak ada mudah-mudahan. Pasti Tuhan menjaga kita. Bagaikan biji matanya. Mari kekasih-kekasih Tuhan. Bagaimana dengan hidup saudara dan saya saat ini? Apakah saudara dan saya percaya penjagaan, perlindungan, penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan Yesus itu yang hidup itu menjaga hidup saudara dan saya dalam situasi yang kita hadapi hari ini? Apa kita percaya? Saya mau katakan saudara sungguh percaya. Apakah saudara dan saya sudah mulai berkat Tuhan di situasi ini? Mengalami berkat, perlindungan, penyertaan Tuhan. Saudara percaya itu. Oh haleluya. Mari kita mau menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus yang setia dan taat. Apapun yang Tuhan perintahkan lakukan saja tanpa ada perbantahan dan persungutan. Kalau Tuhan perintahkan lakukan, tidak usah bertanya siapa lagi, bilang Tuhan saya akan lakukan. Karena saya mau jadi anak yang taat, karena saya mengasihi Engkau. Jika saudara dan saya sungguh-sungguh percaya dan taat dan tidak meragukan Tuhan dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus, firman Allah berkata bagaimana? Yohanes 14 ayat 15. Coba kita lihat. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Wow. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kalau saudara sungguh-sungguh mengasihi Tuhan atau lebih dulu mengasihi saudara, lakukan perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak usah tawar-menawar lagi. Sebab firman Tuhan dalam bekerja melaksanakan perintah Tuhan tidak dapat dibatasi oleh siapapun juga. Amin. Firman Tuhan tidak terbatas Bapak Ibu. Mari kekasih-kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang sempurna dan penuh belas kasihan. Jangan saudara dan saya ragu lagi untuk melakukan segala perintahnya. Sebab Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara dan saya. Ingat, jangan pernah membatasi cara kerja Tuhan dengan akal pikiran kita yang terbatas. Saya ulangi sekali lagi. Jangan pernah membatasi cara kerja Tuhan dengan akal pikiran kita yang terbatas. Sebab Roma pasal 8 ayat 28 berkata, Roma pasal 8 ayat 28 berkata dengan tegas, kita sekarang tahu bahwa Allah turut bekerja. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, ini janji firman Allah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Bukan mendatangkan kecelakaan, kesusahan, penderitaan, tapi mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh terpanggil dan sesuai dengan rencana Allah. Allah memanggil saudara, Allah punya rencana. Kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara percaya, saudara terpanggil, Allah punya rencana hidup saudara. Jangan takut terhadap hidup ini. Allah yang manggil kita. Allah punya rencana dalam hidup kita. Allah bertanggung jawab di hidup saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri.
Mari saudara singkat kita naik. Kita naikkan pujian. Oh haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Amin. Disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin, katakan dengan iman. CMT Bu Gembala maju ke depan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Amin. Kami percaya itu Tuhan. Ku aman karena kau menjaga. ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Katakan bagi Tuhan. Bagi Tuhan Yes Tuhan. tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat, Ku diangkat dan dipulihkan. ku diangkat dan Ya makara darala bata fakaya darala basyakara darala basya. Orala bata kasik ya makara darala basyakara darala bata kaya darala basya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu karena pada pagi hari ini Engkau telah menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada setiap kami Tuhan. Tuhan, kami bersyukur dan percaya bahwa Roh Kudus pasti menyingkapkan kebenaran firman ini bagi kami sehingga setiap kami boleh mengerti. Semua kami hamba-hambamu, semua domba-dombamu, kekasih-kekasihmu boleh mengerti maksud Tuhan melalui firman Tuhan ini. Buat hati kami untuk percaya kepadamu seperti Ishak Tuhan.
Ishak melihat contoh dari ayahnya Abraham. Dan ketika dia dipersembahkan kepadamu di atas mezbah, dia menyaksikan bahwa bapaknya Abraham memiliki iman yang luar biasa, bahwa Ishak akan disembelih dan dipersembahkan. Tetapi ketika Abraham begitu taat dan dengan tulus mempersembahkannya, maka engkau menyediakan domba untuk menggantikan Ishak. Dia menyaksikan bagaimana Tuhan mendemonstrasikan kuasa-Mu di dalam kehidupannya dan melalui iman bapaknya Tuhan. Oleh sebab itu ketika dia berada di Filistin, bahkan di Kanaan itu tanah yang Kau telah janjikan, tetapi dia tinggal sebagai orang asing di sana. Namun dia pegang janji Tuhan, bahwa Tuhan telah berjanji kepada Abraham dan keturunannya bahwa seluruh tanah itu diberikan kepada mereka. Tuhan, kami bersyukur bahwa di masa krisis ekonomi, masa kelaparan, pada waktu dia hendak kembali ke Mesir, Mesir berbicara tentang kehidupan lama. Tetapi Tuhan, ketika Engkau berfirman kepadanya untuk dia tetap tinggal, dia memberikan telinganya untuk mendengar suara-Mu. Dan dia percaya, dia mau taat kepadamu sekalipun dengan kasat mata secara jasmani tidak mungkin untuk dia bisa menabur dan mendapatkan hasil. Namun dia pegang janji Tuhan. Abraham, Ishak dan Yakub, Israel berjalan di dalam perjalanan, bahwa Engkau menjadi Allah bagi mereka dan mereka adalah umat-Mu. Mereka mendengar dan menaati Engkau seperti Ishak yang mendengar dan menaati Engkau Tuhan, sehingga ketika dia menaati Engkau untuk menabur di musim kekeringan yang mustahil, maka dia menuai 100 kali lipat. Dia menjadi orang yang sangat kaya. Pada waktu dia menggali sumur yang sudah mati, udah tidak mungkin ada air yang bisa keluar dari situ, mata airnya sudah tertutup. Tetapi ketika dia mendengar dan menaati Engkau Tuhan, Engkau bukakan sumber mata air itu berlimpah, berbuih-buih. Hanya satu hal, yaitu karena dia mau mendengar dan menaati Engkau. Tolong kami semua umat-Mu ya Tuhan. Berikan kepada kami telinga yang peka. Ambil semua selubung dosa yang menyelubungi panca indera kami, telinga rohani kami. Biarlah kami mendengar Engkau. Di masa-masa seperti ini kami tangkap hati-Mu bahwa Engkau mau. Kami datang bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami berseru memanggil nama-Mu. Kami membangun hubungan pribadi dengan Engkau Tuhan. Bukan karena orang lain yang memuji menyembah, tetapi kami pribadi lepas pribadi. Kami membangun satu hubungan intim dengan Engkau Tuhan. Dan Tuhan buat kami bisa menangkap hati-Mu, mendengar suara-Mu seperti Ishak Tuhan. Sehingga ketika kami mendengar dan menaati Engkau, dimanapun Engkau tempatkan kami, mau tempat itu tempat yang subur ataupun tempat yang kering, itu tidak menjadi masalah bagi kami. Sebab Engkau Tuhan penguasa tunggal yang berkuasa untuk memberkati. Kalau Engkau membuka pintu, tidak ada yang bisa menutup. Kalau Engkau yang membuat tanah yang kering dan gersang menjadi subur, tidak ada seorang pun yang bisa membatasi kuasa-Mu. Oleh sebab itu kami sangat yakin, kami sangat percaya. Kami bersyukur karena kami dituntun untuk mengenal Engkau. Pribadi Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar dan dahsyat.
dan kami mengalami Engkau dari hari lepas hari secara pribadi Tuhan. Itulah sebabnya sedikit pun kami tidak meragukan Engkau. Sekalipun kadang sebagai manusia, kalau kami melihat situasi dan kondisi yang ada di seluruh bumi ini, seluruh dunia saat ini, bisa menakutkan. Tetapi kalau kami memandang Engkau lebih besar dari segalanya, dan mengingat janji-janji-Mu, berpegang teguh kepada janji-janji-Mu, seperti Ishak berpegang kepada janji-Mu, maka Tuhan, kami tidak akan takut. Kami akan melihat dan mengalami, menikmati janji Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini Bapa, kami berdoa, mari Roh Kudus meteraikan kebenaran firman Tuhan ini menjadi rema di dalam setiap hati kami masing-masing. Kami tidak mau menjadi pendengar yang setia, tetapi kerinduan kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami. Karena hanya itu yang menyenangkan hati-Mu. Kami tidak bisa membalas semua kebaikan Tuhan dengan apapun yang ada pada kami. Semua yang ada pada kami terbatas. Tapi hanya satu yang berkenan di hati-Mu, yaitu jikalau kami bukan saja mendengar, tetapi menaati, melakukan firman-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kasih setia-Mu kepada kami Tuhan, yang tidak pernah luntur, tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tolak semua cara iblis, semua suara-suara dunia, suara-suara iblis, suara manusia yang negatif, yang datang mengintimidasi kami, melemahkan iman kami, membawa kami jauh daripada-Mu Tuhan. Kami tolak di dalam nama Yesus. Dan kami percaya Engkau Bapa yang memegang tangan kami masing-masing, seperti seorang Bapa yang menggenggam anaknya dengan tangan yang kuat. Dan kekal itu Tuhan, Engkau pegang tangan kami, Engkau tuntun kami. Ketika kami capek, ketika kami lelah menghadapi semua ini, ingatkan kami bahwa kami berada di dalam gendongan-Mu, sebab Engkau yang berfirman, sampai masa tuamu, sampai masa putih rambutmu, aku Tuhan menggendong kamu, memikul kamu. Dan kami percaya di dalam gendongan-Mu, di dalam pelukan-Mu, kami merasa tenang, aman. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus, beracaralah dengan sebebas-bebasnya. Bukan cuma kepada kami jemaat GKN Agape, tapi seluruh dunia ini Tuhan. Setiap jiwa Tuhan lawat, Tuhan jamah pribadi lepas pribadi. Berikan penghiburan bagi yang berduka cita, kuatkan yang lemah ya Tuhan. Kalaupun ada banyak orang menolak Engkau, tapi kami berdoa biar belas kasihan Tuhan boleh menjamah hati mereka, menyelamatkan mereka, sehingga mereka boleh menikmati indahnya kasih Tuhan, dan mereka juga memperoleh kepastian keselamatan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami percaya benih firman Tuhan sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Roh Kudus akan terus menghidupkan di dalam setiap hati kami. Pengurapan Tuhan semakin kuat di dalam kehidupan hamba-Mu. Tuhan terus wahyukan kebenaran-kebenaran yang kekal. Kami bersyukur Tuhan bahwa hamba-Mu telah menanggapi, meresponi panggilan-Mu untuk menjadi seorang gembala sidang, yang telah melayani Engkau, memberikan hidup
Dan hari-hari ini Tuhan, hamba-Mu tidak bisa bertemu dengan bebas dengan semua jemaat domba-domba. Tetapi ketika hamba-Mu datang bertelut di bawah kaki-Mu, membangun hubungan dengan Engkau, biar Roh Kudus yang memimpin hamba-Mu terus berdoa. Karena kami percaya ketika hamba-Mu berdoa, menyebut nama jemaat-Mu, domba-domba-Mu satu persatu, kuasa Tuhan akan bekerja, menjamah. Hamba-Mu akan mengcover semua jemaat-Mu lewat doa-doa yang dipersembahkan kepadamu ya Tuhan. Engkau akan turun tangan untuk bekerja, menjadi jawaban bagi setiap jemaat. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga jemaat yang belum diselamatkan, Tuhan selamatkan. Yang mengalami pergumulan-pergumulan yang berat, kami percaya Tuhan Engkau pasti menjawab. Dan Engkau menjawab indah pada waktunya Tuhan. Kami berdoa di malam hari ini Tuhan. Kami percaya yang sakit, jemaat-Mu yang sakit, ketika mendengar kebenaran firman Tuhan ini, mereka pegang janji Tuhan, percaya bahwa Engkau hidup, Engkau maha kuasa. Maka Tuhan, kami percaya kuasa Roh Kudus sudah menjamah hati mereka. Kuasa Tuhan telah menjamah mereka sehingga yang sakit disembuhkan ya Tuhan. Yang putus asa, yang mengalami kesesakan, dibangkitkan rohnya, diberikan kelegaannya Tuhan. Yang bermasalah Tuhan, yang mengalami jalan buntu, Engkau memberikan jalan keluar. Bahkan apapun yang menjadi pergumulan, Tuhan sudah menjadi jawaban. Terima kasih Bapa, Tuhan memberkati hamba-Mu, Tuhan memberkati pelayanannya, Tuhan memberkati keluarganya. Dan Tuhan Engkau memberkati semua hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan di seluruh muka bumi ini Tuhan. Kami percaya, kami ada untuk menjadi garam dan terang, untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Karena Engkau mau memakai kami untuk menjadi alat di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, penuhi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Dan biarlah kami setia kepadamu sampai Engkau menjemput kami kembali. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan sudah memberkati semua kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kita bersyukur untuk setiap firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya. Biarlah kita tetap setia kepada Tuhan. Pagi hari ini kita akan menyaksikan cuplikan video warta jemaat, warta gereja dalam 1 minggu ke depan. Dan biarlah kita boleh diberkati melalui setiap video yang akan ditayangkan. Shalom. Berjumpa kembali dengan saya Bagus Trendiantoro dan saya Fonda di AKP Channel. AKP People, apapun yang kita hadapi hari-hari ini, janganlah kita takut dan mudah bersungut-sungut. Tetapi mari terus punya hubungan yang intim dengan Tuhan, karena Dialah yang sanggup memberikan kita kemenangan. Kami tetap mengingatkan AKP People untuk di rumah aja selama pandemi COVID-19 masih ada. Dengan demikian, kita ikut membantu memutuskan virus tersebut.
Kami mendukung di dalam doa bagi pemerintah di Indonesia maupun di seluruh dunia, juga untuk para dokter dan para medis yang merawat pasien corona. Dimanapun kalian berada, tetap semangat. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Dan kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan AKB People, setiap hari Minggu kita tetap bisa beribadah bersama-sama secara online di YouTube channel dan Facebook GKIN AKB Ngunut. Demikian pengumuman minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dan hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Puji Tuhan, kita sudah menyaksikan video yang sudah ditayangkan hari ini. Biarlah video itu boleh menjadi berkat untuk setiap kita. Dan saya jemput untuk kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Biarlah hari ini kita mendapatkan sukacita yang terus dan terus. Terutama sukacita dari Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan biarlah Tuhan Yesus selalu senantiasa untuk menjaga setiap kita. Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajar Kau Tuhan. Doa berkat saya persilakan kepada Bapak Tuhan. Sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Angkat tangan dan katakan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah, tak Akan goyah selamanya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus yang telah memimpin ibadah pagi ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Berkat semua pelayan-pelayan Tuhan hari ini, dari song leader, singer, pemain musik, pemain tamborin, hamba pemain firman, dan kami semua, jemaatmu di rumah masing-masing, Kau berkat sertai mereka. Berdoa dari tempat ini dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat yang sakit Kau jamah, Kau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah iman Tuhan kuatkan, yang membutuhkan kebutuhan Tuhan cukupkan dalam nama Yesus. Di mana mereka berada Tuhan sertai dan pimpin mereka. Bahwa mereka semakin dekat, melekat intim dengan Tuhan, mencari wajah Tuhan.
Dan Tuhan menjadi jawaban pasti bagi mereka. Untuk Pak Toto, Ibu Titi anaknya, baik Pak Tri, Pak Agus, kami berdoa juga untuk Pak Agus, juga berdoa untuk Pak Wardono. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan anak domba Allah. Seluruh jemaat Tuhan tidak sebut nama mereka yang sakit hari ini, Tuhan jamah dan sembuhkan mereka. Yang punya persoalan Tuhan jamah, Tuhan selesaikan, Tuhan memberkati. Kita berdoa juga Bapak untuk seluruh kebutuhan jemaat dalam minggu-minggu ini, Tuhan memberkati seperti janjimu Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Bapak untuk pertumbuhan iman jemaat, bahwa mereka semakin dapat, semakin turun menjadi kepala, bukan menjadi ekor, untuk memulihkan berkat, memberkati. Biar pertumbuhan iman dan pertumbuhan kehadiran setiap minggu, setiap jumlah, Tuhan biar bertumbuh dengan cara Tuhan. Yang berat semua pekerjaan, usaha sedang jemaat Tuhan di rumah, apa mereka kerjakan minggu-minggu ini, Tuhan serta Tuhan memberkati. Yang belajar di rumah secara online juga berkati hikmat bagi mereka. Terima kasih Tuhan, hikmat yang untuk khotbah kembali. Dan berkati kami semua sepanjang minggu ini. Ya kami berikan persembahan apapun, persembahan suku, persembahan kualitas, persembahan berpuluhan yang kami berikan dari rumah ke gereja, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Inilah kehidupan kami, doa kami. Kami terlupa menyerahkan Sinode GKN, Misi Yayasan Pinta, Misi GAC Korea, San STTN, dan segala pergumulan Yayasan Karis, Yayasan Kasih Agape, PPH 1515 Agape, berkat juga Panti Asuhan Kasih Allah. Kau berkati kami semua Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk segala kebutuhan gereja, Engkau yang tidak mencukupkan. Kebutuhan panti Kau cukupkan, kebutuhan anak PP, orang tua PP Tuhan cukupkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk visi gereja, untuk menjadi pusat puji penyembahan, pusat pujian penyembahan, pusat rohani, pusat pemberitaan Injil terjadi dalam nama Yesus. Visi untuk membangun asrama Jompo, Bukit Dewa, dan bangun PAUD atau bangun sekolah musik, biar Tuhan genapi sesuai dengan janji yang visi Kau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan orang yang mendukung kami dengan doa dan harta mereka. Kau berkati mereka di mana mereka berada. Terpujilah nama-Mu Bapa. Sekali lagi segala kebutuhan gereja, tim multimedia membutuhkan beberapa alat untuk syuting ke depan, Tuhan juga cukupkan dan berkat dan lengkapi. Terima kasih Tuhan Yesus. Minta menyerahkan pemerintahan bangsa kami, Bapak Presiden Jokowi, wakil dan kabinet yang ada, berikan hikmat bagi mereka untuk memimpin negara ini dengan takut akan Allah, keluar daripada situasi COVID-19 tahun-tahun hari-hari ini Tuhan. Terima kasih baik daripada MPR sampai ke DPR, tingkat pusat sampai ke daerah, gubernur, wali kota sampai kepada bupati, camat, RT, RW, kepala desa, bahkan saya pemerintahan pusat sampai ke daerah Tuhan juga berkati. Biar mereka dengan hikmat Tuhan, takutkan Allah memimpin, memulihkan bangsa ini. Terima kasih Bapak, tolong agung dan ngunut, Tuhan selamatkan, Tuhan pulihkan. Silakan jalan pertobatan keselamatan. Pagi gereja, hamba-hamba terus bersatu, Bamak, BKS, garis depan Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk persekutuan pemuda, remaja, Tulungagung juga Tuhan berkati. Terima kasih Bapak. Situasi kota Tulungagung dengan virus corona itu Tuhan sembuhkan yang sakit, baik ODP, PDP ataupun positif coronanya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, nyatakan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Kuasa gelapan, kuasa dosa, setan iblis dibalik virus ini, kami patah, kami hancurkan cara kerja dalam nama Tuhan Yesus dan nyatakan kuasa dan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan sembahyang kami, hidup kami serahkan tangan-Mu. Kau berkati semua jemaat yang akan mendengarkan firman atau ibadah melalui live streaming ini, dan berkati mereka satu persatu dalam minggu ini. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Ini hidup kami, ini roh tubuh jiwa kami akan pulang. Kami berkat perlindungan penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati saudara saya sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai orang percaya, orang yang berharap dan mengandalkan Tuhan. Diberkati kuasa rohani dan jasmani, diberkati sebagai suami, istri, anak, dan orang tua. Diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati bisnismu, diberkati sekolah ladangmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati buah kandunganmu, diberkati studi dan diberkati masa depanmu, diberkati kehidupannya, dijaga pelihara engkau dengan berkat Abraham, Ishak, dan Israel. Diberkati juga bangsa Israel. Kiranya berkat dan damai sejahtera turun atas kita sekalian, di dalam nama Allah Bapa pencipta langit dan bumi. Kasih dan anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan daripada Roh Allah yang kudus, memberkati saudara sekalian dari saat ini sampai Maranatha, Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima
kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah selesai, Tuhan berkati kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.